Eh, Baik, sebelum Pak Profesor menyampaikan sedikit penyampaian biodata bahwa Profesor Dr. Haji Ahmad Satori Ismail lahir di Cirebon 6 Desember 1955. Beliau adalah alumni Mesir, S2 dan S3-nya di Mesir. Saat ini beliau adalah guru besar Fakultas Adat dan Humaniora UIN Syahid Sifutat ya, UIN Syahid Sifutat. Dosen pasca sarjana dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Jakarta. Baik, kepada Pak Profesor kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil mujahadah linakuna min ahlil jannah jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi anzala al-furqana bilisanin arabiyyin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di Masjid Al-Zikri atau yang di rumah dan di mana saja berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur inilah yang akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib bersyukur. Berikutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, seorang mukmin menghadapi ujian. Ujiannya berat. Jadi mukmin baina khamsi syada'id. Setiap mukmin menghadapi 5 tantangan. Mukminun yahsuduhu, ada mukmin lainnya yang hasud, itu juga tantangan. Tidak semua orang senang dengan kita kalau kita mendapatkan banyak nikmat. 1, tantangan, mukminun yahsuduhu. Yang kedua, munafikun yabghaduhu, orang munafik yang membencinya. Tantangan kedua. Ketiga, kafirun yuqatiluhu, ada orang kafir yang ingin memeranginya. Yang keempat, syaitonun yudhilluhu, setan yang senantiasa berusaha menyesatkan.
Kemudian yang terakhir wa nafsun dhillu. Nafsu yang senantiasa menghambat amal soleh kita. 5 tantangan itu harus dihadapi dengan al-mujahadah. Tanpa mujahadah, maka kita bisa terbawa oleh kehasudan orang lain, oleh kebencian orang munafik, terbawa oleh perseteruan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir, juga bisa disesatkan setan, juga nafsu yang senantiasa mengintai kita, an-nafsul ammarah bisu, bisa membawa kita kepada jalan yang tidak benar. Maka sebenarnya Allah berfirman, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, mujahadah, lana diannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan berbagai macam jalan-jalan kami, jalan menuju Allah. Tapi di ujung, wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kata-kata mujahadah ini masih dalam tulisan yang ini madhab dari kanan ini. Tulisan Arab itu dari kanan. Kalau tulisan Latin dari kiri. Ini madhabnya madhab ashabul yamin. Mujahadah dari akar kata jahadah. Al-juhdu. Artinya secara bahasa itu sungguh-sungguh. Juhdun itu. Serius. Sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Dari jahada, juhdun, itu kesungguhan. Kemudian ada jahada, yujahidu, berjuang dengan sungguh-sungguh. Masdarnya jihad, satu kata jihad, itu dari jahada juga, karena jihad itu bersungguh-sungguh. Serius. Juga mujahadah. Jahada yang mengerti bahasa Arab, jahada fi'il madinya, yujahidu fi'il mudhari'nya, mujahadatan masdar mimnya, masdar ghairnya wajihadan. Ada mujahadah, ada jihad. Dalam Al-Quran kata-kata jahada ini disebutkan 39 tempat. Ada yang sebagai kata benda, ya, seperti jahdun. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka bersumpah dengan asma Allah. Dengan sepenuhnya, dengan sekekuatan. Sumpah itu. Artinya sekuat-kuatnya. Dalam Al-An'am ayat 109. Juga dalam bahasa, dalam bentuk masdar, wajihadin fi sabili, dalam At-Taubah ayat 24. Ahabba ilaikum min jihad, ya, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, dalam surat At-Taubah. Kalau dunia semua disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24 ini, anak, istri, sampai kekayaan, rumah, segala macam lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggu kehancurannya. Artinya kalau mujahadahnya dikalahkan oleh cinta dunia, umat Islam
bisa termarginalkan. Juga kata-kata judun ini biasanya dalam bentuk kata kerja. Jahada yujahidu. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat 218. Ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang bermujahadah di jalan Allah, mereka lah sebenarnya orang yang mengharapkan rahmat Allah. Karena kita sebenarnya mengharapkan rahmat Allah. Masuk surga itu tidak bisa dengan membayar nikmat Allah dengan ibadah. Walaupun kita sholat malam full, siangnya puasa full, untuk membayar nikmat Allah enggak cukup. Kok ingin masuk surga? Untuk membayar surga enggak akan. Hanya rahmat Allah. Sampai Nabi yang demikian besar jasanya untuk menebarkan Islam, itu juga illa ayyata ghammadani Allah birahmatih. Saya masuk surga kecuali kalau Allah memberikan anugerah rahmatnya. Nah, di situ. Jadi perlu mujahadah. Mujahadah untuk berjuang. Nah, kalau mujahadah ini, ya kata jihad, mujahadah, itu seringnya dalam kata-kata dari jahadah ini ada dua kata yang sangat berhubungan. Ada ijtihad. Kemarin diminta saya ijtihad dalam syariah. Sebenarnya ijtihad itu kaitannya dengan keilmuan. Jadi kalau ijtihad, jihad dengan ilmu. Itu ijtihad. Kalau jihad, jihad dengan harta dan jiwa. Kalau jihad. Sehingga kata-kata ada al-jihad bis-silah, yaitu berjuang dengan senjata. Ini rata-rata kalau orang sudah kata-kata jihad, otaknya itu dengan perang. Padahal nanti kita lihat, kalau ada 10 ayat yang menggabungkan antara jihad dengan harta dan jihad dengan senjata, itu artinya jihad dengan menghadapi musuh, itu 9 itu jihad dengan harta, 1 yang mendahulukan jihad dengan jiwa. Oleh sebab itu ada manusia-manusia yang pelit. Ya, karena apa? Ya, perhitungannya nanti begini-begini. Maka padahal seruan dari Al-Quran itu mujahadah dengan harta harus didahulukan dibandingkan dengan mujahadah dengan jiwa. Nanti macam-macam. Jangan dianggap all jihad itu kemudian perang saja. Jihad dengan ilmu, maka saya disebutkan di situ apa macam-macam jihad itu. Ada jihad dengan ilmu taklim, jihad dengan dakwah, jihad dengan harta, jihad dengan berbagai macam ya yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Bapak punya jabatan, jihad dengan jabatannya untuk memuliakan umat, memuliakan rakyat, itu termasuk masuk dalam mujahadah. Macam-macam bentuknya mujahadah ini. Nah, ada al-jihad bimakna al-qaul, juga jihad dengan ucapan. Kalau jihad dengan ucapan itu seperti dalam surat Al-Furqan ayat 52. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Nah, artinya
berjihadlah menghadapi mereka dengan jihad yang besar, artinya dengan Al-Quran, dengan firman Allah, bil qaul. Karena berat untuk jihad bil Quran ini, berat sekali. Mulai harus mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, bahkan untuk berinteraksi maksimal menghafalkannya. Jadi jihad juga punya arti perbuatan. Jadi ada punya arti jihad secara umum itu biasanya dengan senjata, kemudian ada dengan ucapan, termasuk jadi Bapak Ibu sekalian kalau membuat atau mengirimkan WA dan menyampaikan kebenaran, itu jihad. Jangan dianggap perang itu saja. Itu jihad. Kalau orang-orang menyerang Islam, kemudian kita tidak membelanya dengan benar, itu bisa lepas. Karena dalam Al-Quran, ya tantangan yang tadi yang 5, ternyata dari orang-orang yang tidak senang, dari pengikut setan itu, disebutkan ya di dalam surat As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah. Kalau azan itu syiar, ingin juga kalau bisa jangan ya dikumandangkan. Kalau jilbab itu jadi syiar, ingin sekolah-sekolah itu kalau bisa jangan pakai jilbab yang muslim. Seperti di India, mau dipaksa. Karena hakikatnya yuriduna liyutfi'u nurullah. Mereka senantiasa ingin memadamkan cahaya agama Allah. Itu. Bi'afwahihim, dengan informasi dari mereka. Jadi memadamkan cahaya Allah melalui informasi, melalui mulut mereka. Jangan aneh. Al-Quran sudah mengatakan begitu. Liyutfi'unallahi bi'afwahihim. Tapi apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah pasti akan menyempurnakan cahaya agama ini walaupun orang-orang kafir tidak suka. Itu Al-Quran. Jadi nanti justru kehebatan Al-Quran ini, kan kehebatan kemukjizatan Islam akan muncul. Dan betapa banyak orang masuk Islam itu karena melihat kemukjizatan Al-Quran. Dan kemukjizatan Al-Quran yang sekarang bukan istilahnya, bukan dari susunan bahasanya yang gampang membuat orang masuk Islam. Kecuali orang-orang yang dari sastra menikmati keindahan Al-Quran, bisa tambah dekat dengan Allah. Tetapi orang-orang yang para istilahnya orang-orang ahli eksak, orang ahli biologi, ketika mendapatkan ayat-ayat dalam Al-Quran, bisa masuk Islam. Nah, itu mujahadah dengan Quran itu juga berat. Bil qaul. Dan untuk seorang muslim, seperti yang diarahkan dalam surat An-Nisa ayat 114, insyaallah. WA itu cuma 3 bentuk. Kalau ngirim informasi. Jangan yang lainnya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya omongan itu kecuali dalam 3 hal. Yang lain. Man amara bi shadaqatin, yang memerintah kepada kepedulian, memerintahkan kepada sedekah, au ma'rufin, memerintahkan yang baik, au islahim bainan nas, memerintahkan untuk menyatukan umat.
Jadi kalau yang menyebarkan rasa takut itu tidak termasuk di dalam kebaikan. Lihat surat An-Nisa. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya dari kebanyakan apa-apa yang mereka omongkan. Illa man amara bisadaqah. 3 saja. Jadi dalam WA 3. Karena itu bisa berkelanjutan sampai akhirat. Yang disampaikan 3 lah. Memerintahkan kepedulian, banyak saudara kita yang perlu bantuan. Yang kedua, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik-baik saja. Kalau menebarkan rasa takut itu hati-hati. Membuat orang imunitasnya rendah. Atau islah bainanas, yang bisa menyatukan umat. Sesuatu yang bisa merusak persatuan umat tidak ada baiknya. Bahkan kalau di dalam surat Al-Hujurat itu dosa-dosa besar yang membuat porak-porandanya ukhuwah. Saya teruskan. Jadi al-mujahadah ini bisa dengan senjata, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Sehingga al-mujahadah di dalam mufradat Al-Quran, Raghib As-Sijistani mengarang sebuah kitab Mufradatul Al-Quran. Mufradat Al-Quran. Beliau mengatakan, wal jihadu salah satu adrub. Dan jihad itu ada 3 macam. Mujahadatul aduwidz zahir, yaitu melawan musuh yang kelihatan. Mujahadatul syaiton, melawan setan. Musuh yang kelihatan itu ada munafik, ada kafir, itu kelihatan. Mujahadatul syaiton wa mujahadatun nafs, melawan godaan setan, dan berikutnya mujahadatun nafs, melawan nafsu. Nah, itu seluruhnya digambarkan dalam ayat ke-78 dari surat Al-Hajj. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan bermujahadalah untuk menggapai ridha Allah dengan sebenar-benar mujahadah. Yaitu baik menghadapi musuh yang kelihatan, ataupun setan, atau menghadapi diri sendiri. Cakupan makna mujahadah, supaya jangan terkungkung kita ini, jangan sehingga kalau ada jihad perang. Padahal Bapak Ibu sekalian, Bapak datang ke tempat ini, kemudian ngaji, mengerti Islam, mengamalkan Islam, itu termasuk mujahadah. Ada guru-guru, ustadz-ustadz yang mengajari anak-anak TK, mengajari tahfidz. Jangan dianggap itu bukan mujahadah. Itu mujahadah. Sehingga menganggap remeh. Padahal itu mujahadah. Ada 3 mata yang tidak pernah akan melihat neraka. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Amin. Apa itu 3 mata yang tidak sempat melihat neraka? Pertama, ainun harasat fi sabilillah. Ini mata yang berjaga, siap siaga di jalan Allah. Luas maknanya. Ainun harasat fi sabilillah. Yaitu mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Asalnya makna waktu zaman Nabi itu orang yang berjaga di tangsi, di benteng. Menjaga jangan sampai ada penyusup masuk. Mujahadah itu dengan yang disebut yaitu fi sabilillah. Harasat fi sabilillah. Banyak maknanya mujahadah ini. Harasat fi sabilillah. Kalau Bapak Ibu sekalian ahli bidang ekonomi. Kalau negeri ini akan hancur gara-gara sistem ekonomi yang salah, Bapak diam saja, itu bahasa Nabi itu
syaitonun akhras, termasuk setan bisu. Kalau perbankan itu umpamanya dengan sistem yang ada, atau utang begini begitu, akan menenggelamkan bangsa ini dengan berbagai macam problem, Bapak diam saja, padahal Bapak ahlinya, itu termasuk yang setan akhras, karena tidak bermujahadah, membela umat, membela bangsa, itu wajib. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu termasuk mujahadah itu. Jadi Bapak yang ahli di bidang perpolitikan, di bidang kebudayaan, di bidang dan sebagainya, strategi. Kalau ada kesalahan di negeri ini, diam saja. Itu naudzubillah. Maka wajib. Ainun harusat fisabil, mata yang berjaga terus, menjaga. Kalau pendidikan ini arahnya nggak beres, Bapak diam saja. Dan nanti kalau sekolah-sekolah hasilnya tidak membuat iman dan bertakwa, padahal Sisdiknas itu kan tujuan pendidikan itu keimanan dan ketakwaan. Lah kalau tujuannya kemudian dihilangkan yang itu, untuk apa? Diam saja, nggak berjuang. Itu perlu mujahadah itu. Jadi luas sekali. Setiap orang dengan ahlinya, dengan masalah umpamanya orang ahli pertanian, ahli peternakan. Kalau seandainya ada satu di negeri ini kebijakan, diam saja yang akan membuat para petani itu sengsara dan seterusnya. Diam saja dan tidak ada upaya untuk mengangkat derajat para petani yang mayoritas orang-orang lemah itu, ya kita belum bermujahadah. Coba siapa yang membela? Beras saat panen malahan turun harganya. Seharusnya diproteksi. Apalagi Masya Allah, salak di kampung itu dijual kadang-kadang 3.000 per kilo. Sampai di sini Bapak 15.000, 10.000. Siapa yang membela? Itu mujahadah itu. Harasat fisabilillah. Yang kedua, mata yang tidak akan melihat neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Malam hari, tahajud, mengingat dosa yang sangat banyak, melihat betapa siksanya neraka itu yang sangat pedih, melihat kita membutuhkan kurang sekali untuk persiapan itu, kemudian menangis. Itu mata yang tidak akan melihat api neraka. Mujahadah itu Pak, berat. Dan itu sendirian. Kalau rombongan dibikin supaya bisa nangis, itu bukan. Syaratnya itu ya sendiri. Karena memang dorongan dari dalam, bukan diciptakan dari luar. Yang ketiga, ini untuk mujahadah. Menggapai surga itu perlu mujahadah. Yaitu ainun kafat an maharimillah. Mata yang tidak mau melihat maksiat, melihat dosa yang dilarang Allah. Mujahadah Pak, semuanya. Berat itu. Sehingga al-mujahadah itu disebutkan tashmalu kullal ibadat, mencakup semua bentuk ibadah. Sebab tanpa mujahadah ibadah tidak akan lempeng. Salat Bapak Ibu yang saya muliakan, mujahadah enggak, perlu mujahadah. Mulai kita berwudu, bagaimana supaya sah wudunya. Mulai kita sholat takbiratul ihramnya, sah enggak niatnya. Mujahadah, gangguan dari luar. Termasuk, itu semua bentuk ibadah. Ketika dalam sholat, apakah lari otak kita ini, akal kita saat sholat?
Tadi imam kita membaca, Masya Allah, ayatnya itu ayat mujahadah itu. Infiru khifafa wa thiqah. Ayat mujahadah, ya Allah. Melihat kita ini, ada seruan dari Allah, kita ini langsung serius atau enggak. Dalam kondisi berat, ringan, panggilan Allah itu segera. Ya. Untuk bisa sholat awal waktu, mujahadah. Jadi, semua bentuk itu perlu mujahadah. Ini cakupan mujahadah dalam semua ibadah. Contoh ini. Al-mujahadah takunu fit ta'at. Dalam ketaatan perlu mujahadah. Taat kepada Allah. Hati kita ini kan Masya Allah suka sekali bolak-balik. Walal qalbu illa annahu yataqallabu, bahwa tidaklah hati ini disebut qalbu kecuali karena dia suka bolak-balik, ini begini dan seterusnya, ke qalb. Nah, dalam ketaatan hati ini terus. Ketika kita puasa, bagaimana hatinya terpaut dengan Allah terus. Untuk mencapai puasa yang maksimal, hatinya terpaut dengan Allah terus, ingat Allah terus. Dalam berdagang, bagaimana semuanya dalam berdagang itu kita ini sangat menjauhi hal-hal yang umpamanya riba, barang yang haram. Nah itu mujahadah dalam segala aspek kehidupan, itu mujahadah. Maka Rasulullah SAW ya diperintahkan juga, ya istilahnya wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum, Al-Hajj 8 tadi, dan berjihadlah di jalan Allah dalam semua bentuk ketaatan. Haqqa jihadi, dengan sungguh-sungguh, ya mujahadah wajtabakum, karena dialah Allah telah memilih kamu sekalian sebagai khairul ummah, sebagai umat yang contoh teladan, dan sebagai syuhada 'alan nas. Mukmin itu menjadi saksi, bukan tertuduh, Pak. Bisa difahami. Syuhada artinya jadi saksi. Dia kunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul syahidan 'alaikum. Hendaklah kamu sekalian itu sebagai kuntum khairul ummah, tapi akan menjadi saksi atas manusia. Yang saksi itu yang mengatakan ini benar, ini salah, itu saksi. Malahan sekarang tertuduh melulu. Kenapa? Itu perlu mujahadah. Kesungguhan. Maka mujahadah dengan harta, dengan jiwa, dengan lisan. Ya, Allah sudah memilih kita ini sebagai khair ummah. Dalam surat At-Tahrim disuruhnya ketika ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Ini kalau kaitannya dengan jihad bisilah, mujahadah dengan senjata, mujahadah dengan lisan. Sehingga Rasulullah bersabda, ya, qad aflahal muzhidul mujhid. Artinya beliau mengatakan qad aflaha al muzhidul mujhid. Artinya apa? Sungguh akan berbahagia orang yang berusaha sederhana dalam kehidupan, kehidupannya sederhana. Al mujhid fil ibadah, dan sungguh-sungguh bermujahadah di dalam ibadah. Ibadah seluruhnya. Ketika Jumatan, Jumatannya terbaik. Ketika kita sholat tahajudnya terbaik. Mujahadah. Jangan keburu-buru bagaimana tahajudnya. Model kita ini sangat butuh untuk bermujahadah di dalam masalah ibadah. Pengertiannya sendiri mujahadah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini menahan diri, menahan nafsu, an irodatiha, yaitu
dari kemauan nafsu, kita menahan kemauan nafsu, ya, yang bukan selain ibadah. Jadi nafsu kita itu diarahkannya untuk ibadah selalu. Itu namanya mujahadah. Bahkan disebutkan jihadul mar'i nafsahu, mujahadahnya seseorang melawan nafsunya, wal jihadul akmal, itu jihad yang sempurna. Mengapa? Orang ahli surga itu disebutkan di dalam ayat wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut terhadap kehebatan Allah, kebesaran Allah, kemudian dia mampu menahan nafsunya dari keinginan nafsu itu, dia adalah ahli surga. Jadi mujahadah, melawan nafsu. Termasuk biman'in nafsi 'adil ma'asi, bermujahadah untuk tidak bermaksiat. Itu mujahadah. Mujahadah minal iktsar minasyahawat. Jangan sampai mengikuti syahwat terus. Seluruhnya termasuk menahan diri dari syahwat, menahan diri dari nafsu, itu mujahadah. Secara definisi menurut ulama, ya tadi kalau Syekh Al-Qushairi, aslul mujahadah an-nafsu. Aslu mujahadah nafsi adalah fatmuha anil ma'lufat. Pokok daripada mujahadah melawan nafsu itu kita menghentikannya dari yang biasa-biasa yang diinginkan oleh nafsu. Jadi kalau kita sukanya, mohon maaf ini, kalau suka membuka HP bermenit-menit, ada yang sampai berjam-jam, itu nafsu, maka mujahadah hentikan. Kita lebih baik zikrullah, tilawatul Quran, baca istighfar. Kalau terpaksa dengar berita, kadang-kadang ya lama juga, kadang-kadang muter-muternya itu istighfar. Saat nunggunya itu astagfirullah, astagfirullah. Setelah dibaca, selesai, sudah tutup. Itu mujahadah, Pak, berat. Termasuk melarang anak dari berbuat seperti itu. Melihat YouTube, melihat apa segala macam. Itu mujahadah. Jadi berat. Makanya mujahadah bin nafsi itu 9 banding 1. Mujahadah yang paling perlu itu dengan harta. Berat, Bapak sekalian. Masih banyak sekali ya Syekh Utsaimin ketika menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin bahwa artinya mujahadah ini yang paling penting adalah melawan nafsu, dan itu yang paling berat. Paling berat. Maka Rasulullah SAW ketika sudah, ini hadisnya walaupun ada yang mengatakan tidak sahih, tapi kebenarannya bisa dibuktikan. Perang Badar itu kan jihad dengan pedang. Setelah pulang dari perang Badar, Rasulullah bersabda, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Karena kalau jihad perang itu sewaktu-waktu, yang terus-menerus itu jihad melawan nafsu. Berat. Nafsu kita ini, waduh, kita umpamanya diberi keluasan rezeki oleh Allah. Kadang-kadang juga muncul sombongnya itu. Ada manusia, kalau muncul itu, cepat mujahadah dengan mengakangnya. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Semuanya ini hanya milik Allah. Hanya Allah yang memberikan kita begini-begini. Nah itu nafsu. Paling berat. Pantas. Kalau ada yang mengatakan, wah itu hadisnya enggak sahih. Ya bukan masalahnya, tapi sesuai. Memang berat. Karena perang Badar sebentar. Tapi nafsu ini terus-menerus.
mulai dari bangun tidur, mau tidur pun sudah berjihad. Perlu berdoa kepada Allah, perlu berdoa nanti kalau ada gempa, kira-kira saya kalau tertindih apa begitu, kemudian bagaimana masuk surga. Itu kan perlu doa-doa supaya kita di kuburan tidak berat siksanya, malahan ditolong oleh Allah dengan rahmatnya. Membaca sebelum tidur, membaca surat Al-Mulk, cuma 3 menit surat Al-Mulk itu, 30 ayat, 3 menit kalau itu baca dulu. Kan mujahadah untuk bisa begitu, apalagi sebelum tidur wudhu dan seterusnya. Itu kan mujahadah. Males berwudhu. Untuk menjaga wudhu kita, males. Mujahadah itu dalam ibadah. Dan diantara mujahadah yang paling berat melawan nafsu ini, ikhlas itu. Ya, ikhlas. Paling berat. Bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan ini hanya karena Allah, lillah, segalanya.